Ingat sekali lagi ya, ingetin saya ya sayang ya, kalau udah waktunya istirahat gitu kan. Atau Mbak Jia ingetin Ibu Neng, Ibu mah suka kebablasan Neng. Ya, strategi pengajaran evidence, ya, maaf nih nggak pakai yang itu. Nah, nih apa yang mau kita pelajari? Nih, memberikan penjelasan tentang strategi pengajaran evidence, informat, dan gambaran umum tentang strategi. Kurang besar nggak? Nih, tuh Ibu Leni udah sambil HP, tab, tuh foto sambil boleh, sambil foto dia pakai laptop udah kelihatan. Sip. Nih, nanti harus merefleksikan, ada refleksinya. Udah belum sih saya ngajarnya kayak gitu? Ya, ini tujuannya. Terus, apa itu pengajaran evidence informal? Praktek berdasarkan bukti. Bukti ada, bukti nyata. Bukan katanya, bukan dilakukan secara bias, bukan. Ya, bukti penelitian. Ya, jadi ini pengajaran ini sudah dibuktikan menggunakan hasil riset pendidikan, bukan rekayasa, bukan pakai AI, bukan. Ini juga berdasarkan data pembelajaran. Kenapa data pembelajarnya? Ya, berdasarkan karena sudah dianalisis. Setelah menggunakan evidence informat ini, ternyata pembelajaran anak itu hasilnya meningkat. Dan juga berdasarkan refleksi pengalaman, karena pengajaran evidence informat, Pak, selesai melakukannya, guru harus melakukan refleksi. Kemarin kan saya bilang, kalau kita guru itu sering-sering refleksi, supaya jangan jadi manusia arogan, manusia yang merasa pinter, paling pinter, paling bisa. Namanya kita itu mengerjakan sesuatu, kita lihat maunya sih sempurna, sempurna maunya, tapi bukan merek rokok Sampurna. Sempurna maunya, tetapi ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai. Makanya harus refleksi. Janji-janji ya, habis pelatihan ini bikin refleksi. Kan punya laptop, kan punya HP. Refleksinya udah di notes aja tuh. Ada notes kan, ada aplikasi notes. Kalau males ngetik pakai gini. Tadi tuh saya ngajarnya kayak gini, gini, gini. Kayaknya mesti diperbaiki deh ini. Udah. Nah besok ibu mau ngajar dibuka notesnya. Ini kemarin kurangnya kayak ini nih. Nah tuh kan. Jadi perbaikan. Jadilah guru yang dalam tanda petik guru yang sebenarnya. Bukan hanya guru sekedar meluruhkan tanggung jawab. Pagi-pagi datang udah cantik, jelita, gelis, pinter, udah semua ngajar. Ya, yang penting udah disampaikan materi. Kumaha, oke baik, bisa ente, udah. Bukan urusan saya lagi. Gitu. Itu mah bukan guru namanya. Itu adalah karyawan. Nih, pengajaran berbasis bukti atau evidence informat. Ya, ini berdasarkan yang tadi nih, strategi pengajarannya efektif, penilaiannya profesional karena berdasarkan data, ya, dan mengadaptasi, adaptasi kontekstual. Artinya apa yang mau diajarkan itu si strategi ini dapat diadaptasikan. Jadi merupakan suatu alat supaya apa yang mau kita ajarkan ke anak itu bisa dilakukan dengan harapan jauh lebih baik. Gunaun tengah geser. Lagi nih lah, laptop saya suka ngambek, Bapak Ibu, Ibu-ibu. Bu, capek gitu kali kalau bisa ngomong ya. Tuh, ini padahal udah saya iniin. Gunaun tuh, kagak ngerespon untuk ke slide selanjutnya. So, screen.
Dah, nah mau dia. Di sini, terus ini. Nih, jadi evidence apa bedanya? Evidence based dasar ya. Atau berdasarkan informasi bedanya ini. Ya. Kalau evidence informat yang akan kita pelajari itu bisa kaku. Ya, ini sih teori-teorinya lah. Kalau katanya Ibu kemarin siapa bilang, Bu, teori-teori mah itu mah bisa saya pelajari katanya gitu. Kalau yang penting prakteknya. Oh iya, oke. Coba takut. Ini bagaimana banding apa sih evidence? Ini hanya berdasarkan pengalaman saja. Kalau yang sebelah itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan informasi. Ya, lanjut. Ini apa saja nih? Ayo. Ada 8. Kelihatan sayang? Kurang? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ada lingkungan fisik. Ada pembelajaran kooperatif. Ada tutor sebaya. Ada pembelajaran secara langsung. Ada perintah atau prompt. Dengan perintah misalnya, Dewi buat gambar hewan berkaki 2. Itu perintah. Tunjuk saja. Nggak ada gambar, nggak ada bantuan lainnya. Ya, baik. Sekarang yang pertama ini, penyesuaian ini kalau nggak dilebarin, kasihan teman-teman nggak lihat. Pelan-pelan aja. Ini penyesuaian lingkungan fisik, pelan-pelan ya saya jelaskannya. Bu, cahaya dalam kelas itu mempengaruhi terhadap hasil belajar, terhadap fokus anak, konsentrasi anak, semangat belajar anak. Gimana kalau terlalu redup? Anaknya baca picing-micingin. Tuh. Kalau terlalu terang juga nggak boleh. Sakit mata anak. Sesuai saja. Secukup, tidak ada bayangan. Karena yang bagus, cahaya itu datangnya dari atas saja. Jangan dari belakang. Kalau dari belakang nanti ada bayangan. Dari depan. Boleh dari depan asalkan bidangnya itunya itu menyebar. Cahayanya menyebar. Kalau nggak menyebar nggak boleh. Perabotan ergonomis. Ini ergonomis nih mudah dipindah-pindah. Kalau TK mah pasti begitu ya, ergonomis ya. Bisa dipindah-pindah, disesuaikan. Terus kalau punya misal ya, misalnya punya murid yang autism, pakai bangku autis, sekolahnya dengan senang hati membelikan. Kan enggak, nanti siapa tahu ke depan ada anak lagi yang autis atau anak ADHD, perlu bangku itu. Kayak gimana bangkunya? Lihat di YouTube, di marketplace ada, atau lihat aja di Google. Bangku untuk anak autis. Terus modifikasi, perabotan ergonomis ini. Bangku jangan terlalu rendah, meja jangan terlalu rendah. Ya, setidaknya anak itu ketika menulis mejanya itu ada di bagian yang separuh dadanya. Jangan sampai dia menulis harus nunduk banget, enggak. Itu enggak ergonomis tuh. Tidak sesuai dengan kebutuhan anaknya. Ada yang terlalu tinggi dulu ya, waktu saya sekolah zaman malu. Zaman SPG saya sekolah di sekolah Kristen. Sekolahnya itu sekolah yang punya Kristen ya. Jadi sekolah Kristen ada di daerah Tanah Abang. Nah, bangkunya itu modelnya mejanya itu
Ada nggak masih yang miring ke bawah begitu, dari kayu mana berat banget ke bawah. Itu kenapa ya pemerintah nggak berpikir bikin bangku kayak gitu? Itu benar-benar ergonomis dan tidak membuat anak bungkuk. Karena apa? Kalau buat nulis ada di bagian yang bawah. Nulis kan itu mejanya landai gitu, miring ke bawah gitu. Nah, kalau saya mau naruh buku yang mau disalin atau buku yang mau dilihat, itu saya taruhnya di bagian atas. Jadi nggak ada itu anak kita nulis sampai begini. Kan ya tahu sendirilah sekolah-sekolah itu kan super ketat. Nggak boleh saya itu duduknya. Duduk begini nulis kayak anak-anak gitu. Suster bisa langsung, bah, udah langsung kena hukuman. Keluar, dudukmu tidak bagus. Oh, zaman dulu VOC katanya. Kayak gitu. Jadi nggak ada yang anak yang kita itu duduk tuh nulis tuh sambil tiduran, nggak ada, Bu. Bangkunya kayak gitu miring. Di SD juga kayak gitu saya. Tahun 70-an tuh kayak gitu bangkunya. Sekarang kenapa ya nggak diproduksi? Padahal itu luar biasa loh. Ketimbang kursi-kursi yang meja-meja yang ini, apa yang modern-modern itu bagaimana gitu ya dibuat dengan model, dengan peralatan apa, dengan material yang mungkin ringan, lebih fleksibel, tapi bentuknya kayak gitu. Saya suka berhayal kalau saya punya sebuah usaha gitu ya, bikin alat-alat meja atau alat-alat buat belajar, mebular sekolah, saya mau bikin banget itu meja kayak begitu. Nah, yang berikutnya udah istirahat belum? Terus perawatan ergonomis. Yang berikutnya modifikasi akustik nih. Apa akustik? Suara. Ini sekarang guru-guru lagi seneng nih pakai apa? Pakai mikrofon, pakai speaker aktif. Good, pinter, bagus. Tetapi diatur, jangan terlalu keras. Nanti anaknya lama-lama terganggu deh. Oh Bu, saya mau saya kerasin biar kepala sekolah di kantor mendengar gitu, bahwa Bu Mitami make apa pakai uh, mikrofon dan pakai speaker aktif kan keren, beli sendiri loh katanya gitu kan. Tapi Bu Mitami anak muridnya nggak sanggup berbicara, aduh Bu Guru kan jangan kata gitu kan, harus diatur akustiknya ya. Ya kalau sekolah yang mungkin internasional yang udah modern ya ada kedap suara juga tidak boleh, kedapnya itu nggak boleh 100%, bahaya. Jika sesuatu terjadi di kelas itu orang lain nggak tahu, nggak boleh juga. Bahkan sekolah-sekolah zaman dulu nih, sekolah zaman dulu lagi, tapi di SMA 1 juga masih di SMA 1 dulu sih waktu saya pernah kunjungan ke Vanlit yang di Jakarta Pusat, Santa Maria itu sekolahnya itu kelasnya Mbak cuma separuh ininya temboknya. Jadi tembok yang ke arah koridor itu temboknya cuma separuh, separuhnya itu kaca. Bahkan di SMA 1 separuhnya bukan kaca, separuhnya nggak ada apa-apanya. Jadi cuma tembok begitu aja lah, tembok aja. Separuhnya itu jadi bisa kelihatan orang di luar. Dengan harapan apa? Saya pernah tanya, kenapa suster ini harus separuh gitu? Bukannya nanti jadi ini jadi terganggu atau anak jadi melihat keluar. Justru katanya, satu, keamanan. Kita tidak pernah tahu yang terjadi di dalam ruangan itu. Ya, dalam amit-amit cabang baik, jangan sampai barangkali ada guru yang melakukan bullying terhadap anak gitu kan. Terus juga ada hal-hal, misalnya guru mau sebentar meleng sedikit, ternyata ada anak yang berantem, namanya anak-anak jadi terpantau lah. Nanti itu dong, kan anak keluar masuk ini berisik katanya, kan disesuaikan dengan jam istirahat. Jangan jangan anak-anak yang di dalam kelas itu yang menyesuaikan dengan keadaan yang di koridor. Yang di koridor itu harus menyesuaikan, menghormati orang yang lagi, temannya yang lagi belajar. Maksudnya begini katanya, kalau jalan jangan berbunyi, jangan bersuara, kasihan lagi ada yang belajar. Akhirnya tumbuh tuh rasa tanggung jawab. Oh bener juga ya, kenapa ya nggak terpikir sampai di sana waktu itu. Jadi saat ini saya berpikir ternyata yang harus menyesuaikan itu
bukan orang yang lagi belajar di dalam, tapi yang di luar menyesuaikan, jangan mengganggu yang di dalam gitu ya. Terus akustis integrasi teknologi ya, ini diintegrasikan ya. Sekarang generasi guru-guru generasi milenial nih, kebanyakan sih generasi milenial nih, atau bukan X kan, ada nggak yang baby boomer mah kayak saya udah tua nih. Saya di bawahnya baby boomer, bukan baby boomer, masih ada di bawahnya lagi sebelum ke X. Nah, sebenarnya sih bukan masalah umur sih ya. Kalau untuk teknologi ini teman-teman tuh jangan alergi. Ngapain sih saya mau mengajarnya, mendingan alami. Nggak bisa begitu. Teknologi itu perlu kita pelajari. Bayangkan kalau dalam keadaan terburu-buru kita mau menggunakan alat peraga, gambar misalnya. Ibu mau gambar dulu malaman, enggak kan? Kalau ibu itu udah teknologinya udah maksudnya bersahabat, buka Canva, kasih promnya, bikin gambarnya, ambil Chat GPT, bikin promnya, gambarkan anak Chat GPT, buatkan gambar. Saya seorang guru TK, ingin mengajarkan tentang jenis-jenis kendaraan darat, tolong buatkan gambarnya versi kartun, ceklek, buat jadi. Itu namanya kita integrasi teknologi. Buat menjelaskannya, ya sekarang pasti setiap sekolah punyalah Infocus. Pakai Infocus. Kalau ada yang punya apa lagi selain Infocus, ya mau televisi, bisa nonton bareng. Itu namanya mengintegrasikan teknologi. Berikutnya adalah kualitas udara. Nah, kalau ada sekolah yang udah pakai AC udah nggak masalah dah ya. Dan itu pun sekali anak-anak harus merasakan juga. Jangan hanya di AC. Kan di luaran sana nggak ada AC. Jangan nanti jadi viral tuh kayak yang di TikTok, di Instagram. Kisah anak biasa di AC pulang ke rumah nenek yang tidak ada AC-nya. Yang disalahin kok neneknya, katanya nggak kasihan sama anak jadi sama cucunya. Jadi cucunya nggak nginep. Nah, itu mah orang tuanya aja yang nggak bisa mengajarkan pada anak. Nah, ini ruangan yang pakai AC. Harus jelaskan juga kita ke guru, ke anak-anak. Sekali-kali nggak usah pakai AC, matiin AC-nya. Nah, ntar gerah nih. Oh, guru gerah. Nah, ini namanya gerah, ini panas. Udaranya nggak ada AC, nggak sejuk. Kamu harus tahu. Jadi kalau lagi pergi ke pasar, mungkin naik angkot, tahu sensitivitas anaknya jadi terstimulasi. Oh, ini panas ya. Oh, ini gerah ya. Jadi nggak sejuk aja. Dijemput naik mobil, AC lagi. Sampai rumah, AC lagi. Tapi kan Bu di Jakarta ini banyak apa tuh polusi udara. Ada tuh yang namanya diciptakan oleh manusia yang namanya masker. Pakailah masker. Jadi nggak ada alasan. Jadi tolong diajarkan ini untuk bisa membedakan mana dingin, mana ruangan yang tidak pakai AC, ya kan? Kualitas udara sudah, aksesibilitas. Nih aksesibilitas. Pengen ceritanya di kelas pakai model susunan bangkunya itu kelompok. Dibuat rapet-rapet. Ya aksesnya udah susah. Tidak bisa anaknya itu ntar misalnya mau bergeraknya kemana-mana. Terus aksesibilitas masuk. Barangkali ada anak yang mengalami masalah dengan motoriknya ya, atau disabilitas dengan kakinya atau itu. Coba sampaikan kepada pihak yayasan sekolah. Bikin bidang miring. Kalau mau masuk ke sekolah tuh, masuk ke mana, cari tempat bikin bidang miring. Nggak ada Bu, di sini nggak ada anak ABK. Hai. Siapa tahu satu saat gurunya lagi hamil. Ya naik tangga kalau lagi hamil. Pakai bidang miring. Atau tiba-tiba, kan kemarin udah belajar tuh. Yang WDL. Apa yang baik untuk anak-anak reguler, terbalik. Apa yang baik untuk anak-anak berkebutuhan khusus pasti baik
untuk bisa dipakai untuk umum. Ya, aksesibilitasnya mudah, harus kemananya, jalannya jangan ada halangan hambatan. Kepengen biar kelihatan indah pohon, di sekolahnya di mana-mana ada pot bunga besar-besar, tapi akhirnya aksesibilitasnya tidak mengganggu. Lalu papan petunjuk harus, Bu, apalagi kalau ada anak autis, ada anak yang mengalami hambatan intelektual, dia dengan papan petunjuk yang gambar, ada gambarnya, toilet. Ya kan apa tuh? Toilet, toilet, toilet. Oh, ini perpustakaan, perpus, ada gambarnya. Ya, terus tata letak ruang. Ya, ini mah kembali lagi ke sekolah ya. Kadang kan ada, seharus kalau yang ideal itu kan pertama ada ruang tata usaha kalau masuk. Terus ada kepala sekolah, ruang guru baru kelas. Kalau kelas, tuh yang kemarin sudah dijelaskan, jangan terlalu penuh sama barang dan hiasan di kelas. Tadi muridnya siapa yang katanya ADHD bisa ngamuk? Nih perencanaan nih, sudah tahulah ke analisis, dulu butuhnya apa. Skala prioritas mana yang lebih penting, yang tentunya bukan untuk kita, tapi untuk murid. Jangan, ini penting, pentingnya apa? Penting pakai AC, kenapa? Soalnya gurunya nggak bisa ini, nggak bisa gerah. Itu namanya bukan skala prioritas, itu mah kemauan pribadi ya. Perencanaan anggaran, ya ini mah saya tidak bisa mengutak-atik. Nanti Bu Dewi emang tahu keuangan saya, kata gitu. Nomor 6, segala sesuatu kegiatan harus ada evaluasi. Berikutnya, ini namanya pendekatan pembelajaran yang dipersonalisasi. Ingat-ingat. Caranya gimana? Apa sih artinya personalisasi? Pribadi, khusus untuk dia. Ya, udah dia, tapi nanti diintegrasikan di dalam RPP-nya, dilaksanakannya di kelas, bukan berarti sendiri terus anak itu nanti belajarnya sendiri, kecuali teman-teman melakukan ini model pembelajaran. Kan ada yang kemarin segresi dipisahkan, namanya put bukan, deh bahasa Indonesia aja deh, diambil. Pull out, diambil keluar, bahasa Indonesia aja. Lagi ada strategi, misalnya ini anak tantrum, ngamuk belajar nih, diambil. Oke, ambil, pull out, diambil, bawa ke tempat lain, belajar kamu di sini. Itu namanya pull out. Atau ada memang dia membutuhkan intervensi banget, diambil keluar, tapi pada jam belajar. Ya, ini pendekatan personalisasi. Dibuat pembelajarannya, kurikulumnya disesuaikan ya. Khusus untuk anak ini misalnya, pelajarannya yang ini harus saya modifikasi nih. Modifikasi apanya? Alat peraganya, modifikasi asesmennya. Kalau yang lain dengan bentuk gambar, ya udah kamu nggak mau menggambar karena tangannya misalnya kurang bagus, ya udah kamu boleh bercerita kamu lihat gambar ya, nih di tab ibu, di laptop ibu ada gambarnya ceritakan ya. Itu namanya kurikulum yang disesuaikan, tidak disamakan untuk semua ya. Semua itu harus berdasarkan pilihan murid. Kamu nyamannya pakai apa? Ini untuk anak-anak kamu yang bermasalah. Kalau dia nggak ada masalah mah nggak usah ditanyakan, nggak usah berdasarkan pilihan murid. Kamu nyamannya pakai apa? Saya nyamannya ngegambar, Ibu. Ya udah gambar, nggak apa-apa. Nanti jelaskan kepada yang lain. Jadi setiap anak itu boleh kok. Kan kemarin ada 3 prinsip UDL itu apa? Berbagai cara penyajian, berbagai macam pilihan mempresentasikan. Nah ini
berdasarkan pilihan murid. Coba diingat-ingat, udah pernah belum nih melakukan ini? Ayo, ada nggak yang udah pernah? Cara ini pakainya dia berbeda dengan yang lainnya. Ada? Boleh jelaskan. Siapa yang udah pernah melakukan cara ini? Ibu siapa? Ini ada matanya aja kelihatan. Coba Ibu Dewianti. Ibu Dewianti, Ibu pernah enggak? Ya, pernah enggak satu kali aja melakukan ini? Ibu ceritanya belum tahu nih apa itu yang dipersonalisasi. Terus Ibu ingat sebuah kegiatan belajar. Saya pernah loh kayak gini gitu. Maksudnya mengajar anak apa namanya ditarik ke pull out gitu ya Bu? Ya pull out atau Ibu membuat cara misalnya dia mengekspresikan hasil karyanya berbeda dengan teman-teman yang lainnya, caranya. Kalau yang lain gambar, dia bercerita. Kalau yang lainnya bercerita, caranya, asesmennya bercerita, atau proyeknya hasilnya, menyampaikan hasilnya. Yang lain bercerita, saya menggambar, atau sebaliknya. Gitu. Oh iya, Pernah nggak? iya pernah Bu. Ceritakan Eh gimana? iya, jadi ada anak yang memang dia suaranya kan nggak ada Bu gitu. Ketika dia mau bercerita kan teman-temannya juga belum memahami apa yang diceritakan, sehingga dia menggunakan gambar, dia menggambar, terus dia menceritakan melalui gambar. Nah, itu bentuk yang dipersonalisasi. Itu bentuk yang dipersonalisasi, pengecualian. Yang lainnya ya bercerita karena memiliki hambatan dalam komunikasi, maka ya udah kamu pakai dibantu dengan gambar. Nah, tuh ya. Lanjut. Nih, caranya tadi tuh Ibu kan materinya tadi menceritakan tentang misalnya ya Bu, maaf Bu Dewi, materinya misalnya tentang cara izin aspek religius deh, hormat patuh kepada orang tua gitu kan materinya. Kemampuannya anak udah sampai mana gitu. Nah, standar yang harus dilakukannya apa? Dan evaluasi akhirnya ditemukanlah, oh ternyata caranya pakai ini gitu ya. Apa ya? Lanjut. Tadi sudah dengan strategi pendekatan yang dipersonalisasi dan pengajaran langsung. Sekarang pembelajaran dengan menggunakan teknologi asistif. Artinya asistif itu yang membantu murid untuk mencapai keberhasilan. Apakah harus teknologi canggih? Apakah harus dengan teknologi digital yang canggih? Tidak. Hal yang paling sederhana, benda yang bisa membantu anak itu belajar, membantu anak itu untuk bisa mencapai keberhasilannya, itu teknologi asistif. Kayak kemarin, belajar menulis pakai grip, itu teknologi asistif. Manfaatkan teknologi. Apa sih ini? Jadi tidak harus yang modern. Coba di kelas Ibu pernah nggak melakukan, nih untuk mengajar ini saya bantu anak saya pakai alat ini, ada nggak? Ayo cerita, biar contoh nyata. Mana? Saya Bu coba Bu Ya, mulai Ibu Erni. untuk belajar menghitung Bu, mengelompokkan benda. Saya biasanya pakai benda misalnya tutup botol, botol yang berwarna-warni dan mengelompokkannya sesuai warna yang ada. Dan juga memberikan flashcard angka. Jadi selain mengelompokkan, anak juga mengenal angka. Ini membantu anak saya yang susah mengingat
angka dan warna. Jadi saya membantu dia seperti itu sambil bermain, sambil melakukan instruksi yang saya berikan. Itu aja sih yang salah satunya ya Bu, yang saya pernah. Nah, itu teknologi asistif. Ibu nggak sadar kan? Ibu, oh itu namanya teknologi asistif gitu. Selama ini kita bilangnya alat peraga gitu. Tapi kalau teknologi asistif itu lebih kepada mengurangi hambatannya. Kayak tadi kan Ibu mengurangi hambatannya kan, bukan mengurangi, membantu anak belajar dengan hambatan tersebut. Ia membantu karena hambatannya gitu. Misalnya nih, Ibu mau ngajarkan anak untuk berbicara huruf vokal misalnya. A, I, U, E, O. Ada anak yang pendengarannya kurang. Ibu nggak usah teriak-teriak. Saya mau nyoba, Bu. Ya, teknologi asistif apa? Teknologi asistifnya pakai lipstik. Itu teknologi asistifnya. Pakai terus suruh liatin ke bibir kita. Nih, lihat. Bunyiin. Nah, itu teknologi asistif. Makanya kalau guru lagi ngajarkan pakai lipstik menor-menor itu mungkin bisa jadi sebagai upaya agar murid fokus kepada bibir kita. Gitu. Iya, betul. Jadi kita bilang gini kalau mau ngajarkan tuh, berbayang nggak sih mukanya? Kalau nggak mau saya buang lagi nih. Eh, ada yang berbayang, ada yang jelas sih, Bu. Tapi Udah bagian deh, wajah jelas kok. udah ya. Hanya yang bagian kepala Iya, belakang yang udah. Yang berbayang. penting wajah saya kelihatan jadi tidak melihat apa tuh bayangan semu. Iya. Ya, jadi itu salah satu contohnya tuh Ibu Erniati melakukan teknologi asistif dengan cara apa? Dengan tadi mau mengajarkan bagaimana lambang bilangan dari sejumlah benda ya. 5, bendanya ada 5, tutup botolnya, terus anaknya suruh mencari di flashcard itu ini yang 5 gitu. Jadi tahu bahwa konsep dari bilangan itu menunjukkan jumlah ya. Karena di TK hanya penanaman konsep saja ya. Nah, itu ada lagi yang lain yang merupakan ini Ibu, saya saya mau coba, Bu. boleh? Ibu, oh ada deh. Zahra, Bu. Saya. Apa Iya. Zahra? Waktu itu kan pernah ya murid-murid disuruh bawa uang. Baik itu kayak uang kertas atau uang logam yang seadanya aja di rumah. Terus pas dikumpul itu dikasih tahu loh, ini nih kalau ini namanya uang gopek atau 500 perak. Nah, Jangan kalau gopek, misalnya nggak boleh gopek. Nggak ada di kelas Nur ngomongnya gopek. Jewer nih ya, Bu Guru jewer nih. Terus kayak itu ngebantu mereka tahu loh kalau uang 2.000 bisa jadi 10.000 dan juga tuh tiap mata uang tuh beda-beda dan nilainya juga beda-beda gitu, Bu. Iya, itu alat peraganya ya. Masuk tuh, Bu. Ya. Jadi apakah di sekelas itu semua tidak paham? Berarti itu masih bersifat global, bersifat semuanya. Tapi manakala ada anak yang misalnya dia tidak bisa melihat itu di depannya, misalnya di kelasnya nggak ada apa ya, tidak ada alat, jadi tidak bisa melihat jelas dengan uangnya, mungkin dengan cara lain apa, uangnya ditaruh di atas meja terus ambil kaca pembesar suruh lihat. Nah, kaca pembesarnya itu yang disebut teknologi asistif. Kaca pembesar yang kayak ini nih, ini kan murah nih. Nah, ini namanya teknologi asistif ya. Ini kalau nggak salah sih nggak sampai 300, nggak sampai 200, kecuali yang ada ininya, ada lampunya, ada. Ya, saya nggak bawa ini yang buat membaca kayak gini nih, saya nggak bawa nih, saya punya nih. Nah, yang kayak gini nih ada nih. Cuma harganya lumayan lah, bisa dapat motor 1. Wah, mahal banget motor 1, Bun. Kedua Ya, lah ada motor nggak sih kita ya. motor? Jangan salah Bu, motor 1 kalau second ya sekitar 8 sampai 10 juta lah. Wow. Jadi
Ya makanya kalau Saya adain pertemuan nanti saya liatin, oh ini jadi anak-anak yang low vision yang nggak bisa fokus pakai ini ya. Sekolah yayasan beliin satu juga cukup. sepertinya belum sampai dananya Bunda. Saya boleh sharing nggak Bun? Boleh, dari kemarin Terkait diem aja nggak terkait ini nih, sharing-sharing. menangani hambatan belajar ini. Kalau Bu Erni kan di pembelajaran berhitung ya Bun. Saya waktu itu belajar tentang tekstur benda. Tekstur benda. Eh, temanya tentang pokoknya kognitifnya itu tentang tekstur benda. Saya hari itu malam tuh sudah mempersiapkan benda-benda yang kira-kira anak-anak apa ya biar biar nggak abstrak gitu Bun, biar nggak hanya ngebayang-ngebayang gitu. Saya cari benda halus, saya cari benda kasar, sampai ke kulit durian, kulit salak itu saya saya bawa-bawain. Terus yang benda-benda yang halus, yang kain berbulu halus gitu-gitu Bun. Jadi anak-anak tuh maju satu-satu tuh untuk pegang. Nah, pegang bendanya karena ada anak-anak yang ketika kita ngomong kasar halus, kasar apa Miss gitu kan? Ah, kasar apa? Jadi waktu waktu pembelajaran berikutnya saya langsung bawa tuh benda-benda the real-nya, benda-benda nyatanya. Ternyata dari situ anak-anak, oh ini yang namanya kasar, Miss. Iya, kamu pernah lihat apa lagi benda kasar? Ada, Miss, dinding rumahku tuh kasar tuh, kayak gini nih. Geradak-geradak apa ya bahasa bahasa Indonesianya ya, Bun ya? Saya nggak tahu bahasa ini. Apa ya kalau geradak? Ya ada Benjol-benjol gitu ya. teksturnya ya, ada yang. Bertekstur Oke, kasar gitu terus? ya. Nah, Jadi terus? anak-anak tuh have fun gitu, Bu, nyobain, Ya, saya mau oke. coba, saya mau coba gitu. Akhirnya Oke. sampai untuk menunggu ngantri, ya sabar, sabar, sabar. Karena waktu saya bawa bendanya tuh nggak banyak gitu. Jadi nggak semua bisa saya bagi rata. Jadi harus ngantri bergantian gitu. Dan ternyata itu seru sih. Oke. Jadi anak-anak yang memang memang sulit untuk membedakan, kayak saya tuh orangnya, saya itu mengenali diri saya bahwa saya itu kalau sesuatu yang abstrak, saya akan susah nyambungnya gitu. Tapi kalau the real, nah ternyata ada anak-anak yang begitu tuh tertolong sekali gitu, Bu. Oke. Terima kasih. Oke, Bu Leni tadi mengajarkan tentang tekstur, ya. Iya, tekstur Ya, benda. biar besok nggak repot bawa durian, saya akan donasikan ke sekolah TK Wow alat stimulasi untuk perabaan. Kasih Saya alamatnya tunggu ke dengan senang hati, Bunda. Akan saya kirim. alamatnya. Nanti Terima aku kasih dapat bonus. karena materinya pas ya. Nanti kalau ada Terima lagi kasih. itu ya lumayan lah. Itu bendanya agak besar, mungkin tidak bisa saya paketin, harus pakai gosen karena bendanya. Jadi kayak ada papan segi 4, terpisah-pisah. Teksturnya itu dari yang paling halus sampai yang kasar. Nanti anak-anak suruh jalan. Boleh Baik, raba Bunda. tangan, boleh kaki gitu. Nanti kalau seumpamanya ada temannya yang deket-deket, kalau mau pinjemin ya. Karena itu Boleh, Bunda. Siap, Bunda. Mau kunjungan belajar bersama kita boleh, Bu Erni? Ya kan? Jadi kita saya apa donasikan namanya? ya. Saya donasikan, tenang nanti Iya, saya Bunda. melihat menilai lagi. Kalau yang sesuai, wah ini sesuai nih. Ini bisa saya donasikan nih benda saya yang ini. Siap, Bunda. Aduh, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bunda. Tapi itu masih pakai gosen, nggak bisa soalnya agak ukurannya sekitar 45 kali 45 dan semuanya ada 6. Tapi Siap, Bunda. kardusnya udah rusak, nggak apa-apa ya karena Nggak apa-apa, Bunda. Nanti saya cari pengemasnya lagi. Nih, untuk yang lain semangat, nanti ada lagi dah kejutan dari saya. Oke, Ayo jangan dah. bolos-bolos. Ayo hadir. Ada bonus-bonus dari Bunda. Ya, saya donasikan alat itu. Kebetulan ya memang kayaknya itu kasihan juga yang harus bawa ini. Kebetulan ada. Jadi daripada mendingan kalau saya. Ya, terima kasih Bunda. Terima kasih Ya, banyak. mungkin nanti juga, ada Bu. lagi. Ya. Waktu Mau lagi tanya, saya menggunakan alat yang Bunda sebut itu apa namanya pada saat PPDB di awal observasi anak, kita jadi bisa tahu anak yang sensitif atau Nah, tidak gitu, Bun. iya benar banget Ya. Ibu Devi, benar. Ya kan, Jadi alhamdulillah kan kami sudah punya ya, Bun. Ketika Iya. kami penerimaan murid baru,
kan observasi anak. Di situ kita jadi bisa tahu gitu. Anak-anak ini yang memang sensitif, sensorinya itu dia akan terlihat ketika dia Iya, benda halus yang dia injak itu dia tuh nggak mau tuh kelihatan tuh Bun dari situ. iya mukanya bisa, terus kakinya diangkat-angkat kan. Terus dia ketika dia menjalani tapak-tapak itu yang halus, yang kasar gitu kan, dan dia akan melewati yang terlalu kasar dan bahkan yang halus pun ketika dia sensorinya belum ke stimulus gitu, dia akan melewati itu gitu. Dia tahu tuh, Iya, dia akan lewat kayak gitu Bun. Pengalaman itu di akan kami bisa ya. dipakai. Itu ya benar benar banget, benar Ibu Dewi, benar. Jadi saat ya deteksi dini pas masuk itu kan kita harus tahu ya. Nah, itu bisa dipakai tuh. Nah, benar-benar. Itu ada beberapa kegiatan untuk deteksi dini ya. Kalau itu mah kalau saya menjelaskan harus 1 hari. Gitu. Jadi ada itu apa saja peralatan yang di ini aja, yang di lingkungan nggak usah mahal-mahal, nggak usah cari beli, ada misalnya kayak kemarin untuk tahu apakah tangannya itu berfungsi, ya itu pakai ager-ager dikletekin, suruh buka apa buah, ya jangan kayak ntar kayak niat Ramadhani kan nggak bisa buka salak, kan nggak lucu ya. Jadi kayak gitu tuh. Lanjut ya. Ini teknologi asistif, tidak mesti barang yang benda yang modern. Ya, kalau harus modern ini ntar kan jadi alasan jadinya. Habis nggak ada alat-alatnya gitu. Oke. Terus seperti Bunda, Ibu Erna. maaf. Apa sayang? Berarti teknologi asistif ini seperti alat peraga gitu ya, Bunda ya? Begini, beda kalau alat peraga itu secara global ya. Tetapi Ya. kalau teknologi asistif itu untuk yang mengalami hambatan, lalu kita buatkan untuk dia. Nggak mesti anak berkebutuhan khusus, ada hambatannya. Jadi gimana untuk membantu anak itu mencapai keberhasilan. Kayak bidang miring itu teknologi asistif. Apalagi ya, kalau di mall mah banyak, kalau di kelas misalnya ada nggak di sini yang whiteboardnya bisa dinaikin turunin. Nah itu teknologi, ada Bun. iya itu teknologi asistif. Tapi saya nggak bisa donasi, itu nggak punya barangnya. Nah itu yang dinaikin turunin itu Bu Dewi, Bu Ade. Nah itu termasuk teknologi asistif. Bangku tadi yang saya katakan, bangku untuk anak autis itu teknologi asistif. Jadi Ibu Ade, bedanya kalau alat peraga itu secara global semua pakai. Tapi manakala kita memiliki murid yang memiliki salah satu hambatan, kita membutuhkan peralatan alat bantu gitu. Nah, di sini kan membantu murid untuk mencapai keberhasilan. Kalau dia tidak mengalami masalah, maka pakai yang umum semua bisa dipakai. Kayak tadi Ibu dari TK tadi mengatakan bahwa anaknya ini mengalami masalah dengan fokusnya, ketertarikan dan lain sebagainya, susah, slow learner mungkin ya, lalu pakai alat itu, diciptakan lalu tutup botol, air mineral warna merah, warna biru dan lain sebagainya. Itu teknologi asistif gitu. Kalau manakala semua menggunakan, maka menjadi alat peraga. Ya gitu Ibu Ade, mudah-mudahan Ibu Ade. Bunda, mau izin tanya, kalau untuk yang bidang miring tadi itu gunanya untuk apa aja sih, Bun? Banyak. Kalau Untuk membantu Ibu Leni hamil lewat situ, biar nggak kepleset. Banyak miring itu semua bisa dipergunakan, tetapi yang kalau kita fokusnya kepada anak berkebutuhan khusus, satu, iya. untuk anak yang mengalami masalah harus pakai kursi roda, yang pakai kruk ya, barangkali jangan sampai terjadi ada murid yang kecelakaan, jadi harus pakai kruk nih Bu Guru. Kan kasihan kalau pakai tangga. Jadi harus bidang miring gitu. Masuk, tapi kan semua kembali kepada sekolah masing-masing. Ya kalau setiap tangga pakai bidang miring, biayanya gimana itu kembali. Cuma fokus saya menjelaskan bahwa bidang miring itu membantu. Terus
Ada lagi pegangan railing saya menyebutnya railing yang di pinggir. Kalau ibu ke rumah sakit suka lihat enggak? Ada yang pegangan di tembok. Nah, sebaiknya sih kalau sekolah TK semua punya itu ya. Karena ketika mengajarkan keseimbangan anak, pernah lihat anak latihan balet yang pegangan terus kakinya. Nah, Naik ke itu atas tuh gitu, Bu. kakinya. Sebenarnya anak-anak TK tuh harusnya di sekolah TK tuh punya itu railing. Buat aja dari apa kayak ya, kalau mau pakai yang stainless steel atau dari kayu dibuat aja. Nah, kalau suatu saat mau mengajarkan anak antri, udah suruh pegangan berurutan ke belakang. Jadi di semua temboknya tuh ada temboknya di luar, di koridor atau di mana belajar nih antri pegangan semua. Kayak gitu tuh. Itu berguna railing itu. Kalau tiba-tiba kalau ada anak yang harus anak yang hiperaktif, kamu kalau mau jalan yuk belajar yuk lurus, pegangan dia suruh pegangan itu. Nah, itu railing. Ya, terus Ibu Pari pernah lihat dimanapun berada di yang angker terutama sering lihat. Pernah lihat kan bahwa lantai itu di warnanya beda-beda, timbul pewarnaan dan pemotifan lantai kan untuk tunanetra ya. Nah, itu teknologi asistif. Apakah di sekolah perlu? Sebaiknya sih kalau memang mau inklusif ya dipasang kalau mau inklusif. Karena ya siapa tahu satu saat dapat murid yang anaknya itu low vision atau masalah dia tidak bisa membedakan antara benda kasar dengan benda yang halus. Dengan kakinya belajar di situ kan tahu kalau yang bentuknya lingkaran bulat-bulat berarti boleh jalan terus. Kalau yang garis bentuknya motifnya itu garis gitu, itu berarti berhenti. Itu teknologi asistif. Yang tunanetra pakai tongkat untuk bantu berjalan, itu teknologi asistif juga. Jadi nggak mesti sesuatu yang modern. HP teknologi asistif yang sederhana aja. Misalnya dia tidak mengalami masalah, misalnya punya masalah ketika harus mengingat kembali. Nah, gurunya mau supaya orang tuanya nanti mendengar di rumah belajar kembali gitu ya dengan yang diterangkan. Ya udah suruh rekam. Diizinkan anak tersebut bawa HP dengan pengawasan guru, taruh ketika ibu menjelaskan atau di speech to speech ya yang misal text to speech atau sebaliknya. Ibu tulis ketik nanti kedengaran ada suaranya atau dari suara kedengaran terlihat tulisannya hurufnya. Itu teknologi asistif. Pokoknya benda yang bisa membantu seorang anak mencapai keberhasilannya karena ia memiliki hambatan. Jelas ya? Nih, lanjutkan. Mana? Karakteristiknya nih tuh, meningkatkan fungsi kemandirian. Jadi dia mandiri belajar. Ya, tidak menyembuhkan, tapi dia tidak bisa menyembuhkan kesulitan atau disabilitasnya. Dia pakai kursi roda, ini tenaga, ini asistifnya, tapi tetap dia memiliki hambatan tidak berjalan gitu. Ini ada tongkat ini ya. Nah, dan tongkatnya ini membantu ia melakukan kegiatan, tapi tidak menyembuhkan hambatannya. Nah, tujuannya untuk bisa yang berkomunikasi, mobilitas atau perawatan diri. Perawatan diri ini ya apa Bu asistifnya? Yaitu toilet untuk anak berkebutuhan khusus, toilet untuk anak autis. Itu berarti toilet itu tetap ada membantu dia untuk untuk kebersihan dirinya. Tapi autisnya nggak akan sembuh gitu. Partisipasi, dia bisa bergaul dengan temannya, misalnya kakinya itu harus pakai kaki palsu, tapi dia tidak menyembuhkan kakinya, tetap seperti itu, tapi dia bisa berpartisipasi. Bola, udah jelaskan belum? Bermain bola, teman-teman. Kalau ada anak di sekolah ibu yang low vision, matanya itu tebal minusnya, beli bola yang dalamnya ada kerencingannya. Itu tenaga asistif. Waktu ditendang,
bunyi kerincing, kerincing, kerincing. Oh, dia tahu ada di sebelah sana. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan mengabaikan, jangan merasa, dia udah begini nggak bisa, gimana ngajarinnya. Banyak cara. Nah, dari segala jenis itu ada yang substitusi atau menggantikan, ya, yang ini menggantikan nih, menggantikan fungsi kaki gitu, atau yang tunarungu karena kemampuan pendengarannya hanya sekian desibel, masih kurang sekian desibel, maka itu substitusi menggantikan. Yang mendukung itu kayak tadi tuh, kayak Ibu Erniati, karena ia tidak bisa memiliki hambatannya, didukung dengan alat peraga, dengan alat belajarnya asistifnya, yaitu apa tadi, tutup botol. Itu mendukung gitu ya. Paham? Nanti dipikirkan lagi. Nih, seberikutnya pembelajaran kooperatif. Apa sih pembelajaran kooperatif? Ya, kerjasama, ya, kolaboratif. Ibu, ya, buat itu kan sudah tuh bikin kelompok. Nah, itu namanya pembelajaran kooperatif. Mau membuat gambar apa? Alat hewan melulu ya deh, kemarin biarin deh. Hewan berkaki 4 dan berkaki 2. Ibu harus jelaskan dulu, ini loh, bikinnya caranya kayak gini. Bikin kelompok heterogen yang sama ya. Yang berbagai macam. Jangan membuat kelompok homogen karena tidak akan berkembang. Terus buat kelompoknya kecil. Peran murid harus jelas. Jadi misalnya, kenapa harusnya gambarnya masing-masing? Coba sekali-kali bikin gambarnya itu di print dengan ukuran A3 misalnya, yang besar. Nah, Dewi bagian gambar kepalanya. Kamu, Leni, bagian ekornya. Ya, Bambang, kamu bagian dari kakinya. Nah, lagi anak-anak itu nanti di situ akan semangat kebersamaannya, kolaboratif. Juga ada sifat yang ada tumbuh juga, bukan daya saing, kompetitif ya, kompetitif. Karena kompetitif itu harus ditumbuhkan pada anak sehingga anak tidak merasa puas dengan, tidak cukup puas dengan hasil yang dicapai. Dia pasti ingin jauh lebih baik daripada temannya. Akan terlihat mana anak-anak yang individualistis, anak yang nggak mau bekerja sama gitu. Gambarnya satu aja, jangan gambar masing-masing. Terus nilainya gimana? Ya tentu ada nilai kelompok, ada nilai individual. Tadi tandain aja yang bagian Bambang, gambarnya yang mana nih, mewarnainya yang mana. Nah, lihat aja dari situ. Jadi itu hal yang mudah. Saya sering lakukan itu kepada anak-anak yang tidak mau, yang sosialnya kurang, anak yang cerdas istimewa, anak-anak yang hiperaktif, itu saya lakukan seperti itu. Apa Inin? Inin kenapa? Inin masih banyak ibu-ibu guru. Ini bagaimana maunya? Babat baca-baca Rimbun. Babab kenapa? Baca-bacain tas rimbun? Tidak. Habis apa? Habis itu pecahin. Pecahin? Wah, udah. Babab suruh minta maaf sama Imbun. Oke? Siap. Babab minta maaf sama Imbun ya. Nggak boleh ya Babab. Ya maaf. Ya, udah maaf ya katanya. Nin maaf ya udah ganggu. Belum lagi 3 tahun. Ayo katanya, Babab salah ya. Ayo masuk kamar minta maaf. Nah. Aduh, suaranya. Dia mau ikut. Rimbun mau lihat. Aduh. Terus bagaimana? Kenapa seperti itu kenapa kita lakukan pembelajaran kooperatif? Ini Bu alasannya. Nih nomor 3, nomor 2 lihat.
Jadi tadi ada anak yang nggak mau bergaul, kasih ini kayak gini. Jadi proyeknya itu bukan individual, tapi penilaian bisa individual. Coba, bukan hanya menggambar, banyak hal. Berikan misalnya puzzle. Dilihat nanti tuh anak yang egois, maunya dia terus. Kalau sudah maunya dia terus ya berarti masalah sosial dari anak tersebut tidak harus kita sikapi karena tidak mau bekerja sama. Jadi teman-teman ini salah satu termasuk ke dalam terapi sosial ya, terapi sosial seorang anak. Nah, apa itu? Ada aja. Dah. Nah, baik teman-teman, lanjut ya tadi. Nah, sekarang berikutnya adalah tutor sebaya. Kemarin udah ada tuh yang nyinggung-nyinggung tuh tutor sebaya. Katanya karena nggak mau berteman, terus sama ibu tadi udah ya. Tadi udah yang ini ya. Yang ini udah ya, kooperatif sekarang ini ya, tutor sebaya. Masya Allah. Gimana kolaboratif tutor sebaya? Ini bantuan akademik, ini make sense banget deh. Kalau saya sih menganggap ini satu hal yang apa ya, dapat menghasilkan keinginan kita atau tujuan pembelajaran yang sesuai harapan kita. Pilih dulu nih mana ada anak yang menurut ibu ini anak rame gitu, bisa kesana sini gitu. Nah, ada anak yang diam. Nah, ini penyakitnya cuma nih. Nanti ya saya lanjutkan. Nah, itu jadikan satu. Ada tutor seusia, misalnya sama-sama TKA atau sama-sama TKB. Tapi ada juga satu saat ketika bermain bersama semua, ada tutor lintas usia. Artinya berbeda usianya. Nah, lalu di sini peran gurunya yang penting. Ya, bagaimana cara menerapkannya? Yaitu terstruktur. Bicara dulu sama orang tuanya, baik yang sebagai tutornya maupun anaknya, supaya jangan gini. Jangan dong anak saya kan gini. Jelaskan. Kenapa anak ibu saya pilih jadi tutor? Nah, biasa kan? Ini prinsipnya. Saya underline-kan ini kalimat saya ya, Bu. Bahwa setiap manusia selalu ingin dihargai lebih. Bohong banget kalau ada orang yang bilang gini, nggak apa-apa saya sih nggak dihargai juga nggak apa-apa. Enggak kok saya nggak apa-apa. Nggak dianggap juga nggak apa-apa. Bohong, bohong, bohong. Semua orang pasti mau dihargai. Itu manusiawi, nggak salah. Asal jangan berlebihan. Pengennya dipuji berlebihan gitu. Itu beda. Itu udah masalah lain lagi itu mah. Ya, jadi kita bilang sama orang tua, anak ibu ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Komunikasinya bagus, sosialnya bagus. Saya ingin mengasah lebih supaya anak ini lebih mampu mengekspresikan dirinya, mampu sosialisasinya akan lebih terarah, lebih baik. Maka saya jadikan tutor sebaya. Jelaskan apa tutor. Ini mendampingi temannya. Ini si Dewi nggak pernah mau ngomong, diem aja gitu. Tapi itu harus tidak boleh disebarkan ke orang lain. Nah, kalau perlu panggil kedua orang tuanya secara bersamaan. Iya nih Bu, masalahnya seperti ini. Ibu berdua bisa bekerja sama, saling berkomunikasi. Insya Allah itu akan bisa terlaksana ya. Terus tapi buat jadwal, jangan terus-terusan anak itu jadi tutor sebaya dia. Wah, nanti malah akhirnya mendominasi ya. Ya paling misalnya 1 minggu sekali, 2 minggu sekali atau waktunya disesuaikan. Nah, tutor sebaya. Ada yang pernah melakukan ini? Temenin nak, dia mewarnai gitu misalnya. Ada yang pernah? Ibu izin. Ada Izin, Bu. Di Dengan tempat saya siapa? saya kan Siapa Maimunah, sayang? Bu. Oke. Maimunah. Di tempat saya kan sering ada temennya yang belum selesai gitu, atau misalnya butuh motivasi, saya minta tolong ke temennya untuk menemani gitu. Yang sudah itu bisa disebut tutor sebaya tidak, Bu?
Ya, bukan tutor sebaya lagi orang memberikan motivasi. Udah itu mana Bu, udah pasti itu tutor sebaya. Keren itu. Jadi bukan semua sekedar pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya real, bantu menjelaskan gimana caranya mewarnai itu anak nih loh kata temannya yang jadi tutornya nih kalau ngewarnain kayak gini ya itu kan real ya. Kalau yang motivasi kan ayo nak, ayo yaudah ikut nggak apa-apa yuk temenin yuk bareng sini ini caranya gini. Nah itu kan namanya memberikan motivasi. Ya itu tutor sebaya Ibu. Ibu, Ibu Agnes. Bu, kalau misalnya anak secara bergiliran memimpin doa itu bisa. Oh, bukan. Itu bukan tutor sebaya. Itu bukan tutor sebaya. Kalau bergiliran ya, nggak tutor sebaya karena itu pembiasaan. Oh, Bukan. Tapi misalnya ada anak yang tidak kalau baca doanya nggak mau gitu, misalnya kecicilan aja. Terus ada temennya yang memang dia mampu menyampaikan atau bisa berbicara, dia dudukin di sebelahnya, terus bilangin, ayo lu berdoa dulu, nih tangannya kayak aku loh kayak gini. Nah dia tutor sebaya gitu. Baik Bu. Terima kasih. Tadi ada yang Raisen, Yuplina. Bu, dari saya, kalau di kelas sekarang, karena saya mengajar di TK dan juga membantu guru SD untuk anak ABK, lalu di kelas 1 itu ada 2 anak ABK yang perlu bantuan. Yang satunya nggak bisa ngomong, sebenarnya dua-duanya nggak bisa ngomong, tetapi sudah mulai bisa. Nah, teman-temannya yang satu kelas itu kami ajarkan untuk mengasihi 2 teman ini. Jadi seperti kalau di kelas yang satu kemungkinan kan saya sudah tangani ini, saya dampingi segala macam, yang satunya lagi masih belum didampingi. Lalu ada teman-temannya yang sudah mengerjakan pekerjaan, maksudnya sudah mengerjakan soal selesai. Ada juga yang kalau misalkan dikasih tugas membaca, dia sudah membaca, tetapi dia akan membantu teman yang berkebutuhan khusus ini, dia akan datang duduk dekat temannya, dia ngajak supaya teman yang berkebutuhan khusus ini bisa ngomong gitu. Jadi dia baca, dieja, dia baca pelan-pelan supaya yang belum bisa ngomong ini ikutin dia membaca seperti itu. Mungkin itu termasuk dari materi yang tutor sebaya ini ya Bu, atau bagaimana? Iya, sebenarnya sih secara keseluruhan itu sudah tutor sebaya. Tetapi kan di sini harus ada pasangannya terstruktur, ya. Jadi udah jelas gitu siapa dengan siapa, gitu. Jadi nggak semuanya. Kalau semuanya itu kan berarti bagaimana kita mengajarkan kelas itu memiliki empati, gitu kan, rasa apa ya? Juga kerjasama, saling menolong. Iya betul. Tapi di sini kalau tutor itu harus dihususkan kepada seorang anak. Jadi itu masih sifatnya masih global, masih menyeluruh. Jadi coba Ibu bisa lakukan dengan cara Ibu itu, tapi diberikan kepada misalnya 2 anak. Nih gantian ya, kamu berdua. Jadi ketika Ibu mengevaluasi, ketika Ibu mau bertanya bagaimana yang anak yang berkebutuhan khusus itu, bisa tanya kepada tutor sebayanya, gimana nak tadi ketika belajar sama kamu, temanmu udah mau mulai bisa enggak gitu. Ya Bu, paham ya Bu ya? Ya paham. Terima kasih Bu. Sama-sama sayang. Ada lagi? Udah, kita lanjut. Ada Bu, saya izin tanya Bu. Iya. Saya pernah melakukan seperti Bu Maimunah tadi pakai tutor sebaya, jadi memotivasi. Nah, ujung-ujungnya anak ini malah jadi terbiasa, jadi harus dimotivasi sama tutornya dulu gitu Bu, baru dia mau nulis lagi kayak gitu. Jadi ketergantungan itu gimana Bu? Oh iya, iya memang suka ada ketergantungan. Nah kalau sudah seperti itu perlu tindak lanjut. Ya, apakah anak tutornya ini diberi, makanya tadi maaf, ada waktunya, seminggu sekali, seminggu 2 kali, jangan setiap hari. Ya, jangan setiap hari Ibu. Baik. Harus ada waktunya, ya. Baik Ibu, terima kasih.
Terima kasih. Kalau saya menyebutnya ketika lagi, tapi tidak dibicaranya kepada anaknya, kepada orang tua ya. Kalau lagi sendiri saya bilang lagi disapih dulu nih, nggak gitu. Kayak anak baru menyusui disapih dulu gitu. Dah, lanjut ya sayang ya. Nah, ini pendekatan pengajaran Prompton. Kok les ini? Tadi dengan apa masih tutor sebaya. Kooperatif sudah ya, tutor sebaya. Nah, sekarang pembelajaran dengan prompts. Prompts itu perintah ya. Prompt itu perintah. Kalau seperti kita kalau ke ChatGPT kasih promptnya apa? Berarti perintah ya. Prompts itu ada yang verbal, kayak tadi, hitung ini ada berapa, itu verbal. Tapi ada prompts petunjuk fisik. Misalnya anak-anak lakukan cuci tangan gitu kan. Kita cuma cuci tangan. Jadi hanya prompt fisik. Fisik. Misal kalau fisik itu kita langsung berhadapan dengan anaknya, lalu ada sentuhannya, kontaknya, ya itu fisik. Maaf tadi keliru. Fisik itu ada kontaknya. Kita semua nih, misalnya dia mau kita latihan nulis, terus kita adakan ini apa? Kita pegangin tangannya nih, caranya nih nulis kayak gini, dipegangin dulu, dikasih tahu kayak begini nulisnya, diarahkan. Jadi ada sentuhan fisiknya, ya. Terus misalnya, ini cara melipat nih nak, kita pegangin tangannya. Cara buka botol. Ibu kalau ngajarin buka botol gimana caranya? Nih, saya mau ngasih ilmu. Ngajarin anak, jangan sampai dia bilang, Bu, bukain tumbler saya. Gitu. Ada yang bisa menjelaskan ke saya gimana cara mengajarkan buka botol? Ini ada tumbler cucu saya. Kelihatan nggak ya tumbler? Kelihatan, Bu. Biasanya ibu-ibu itu kalau ngajarin anak buat buku tutup buka botol ini nggak usah pakai ini dulu biar kelihatan. Nggak usah pakai virtual. Nah. Nah, ini lihat, perhatikan teman-teman ya. Kelihatan nggak botolnya? Kelihatan ya. Kalau teman-teman biasanya kalau ngajarkan kan gini, Nina, nih buka botolnya kayak gini. Gini. Gini aja ke ibu ngasih tahu ke anak-anak biasanya. Nih kalau buka botol gini, ini ditarik ke kanan, gitu kan. Bukan, Bu, bukan begitu caranya. Tangan si anak taruh di sini, serap. Nih enggak. Terus tangan ibu taruh di atasnya. Baru nih buka ke sini, gitu. Ini ilmunya sebenarnya buat siapa? Buat anak berkebutuhan khusus tunanetra. Tapi kan bisa digunakan oleh anak-anak. Saya gitu di sekolah kelas 1 kalau anak-anak, bukain sini. Sekarang ada ibu guru. Besok kalau nggak ada ibu guru, kamu nanti nggak minum, nggak bisa buka. Nih caranya. Jadi tangannya dia saya taruh dulu di atas. Ini baru ini ginilah kalau seumpamanya secara daring. Coba kalau secara luring. Ibu suruh praktek sama saya. Nih, gini. Terus taruh di atasnya. Puter ke kanan. Nina. Pakai tenaga. Sekali 2 kali pasti belum bisa. Tapi lama-lama dia tahu. Oh, jadi diputer. Jangan cuma
Ini pegang, lihat nih, cara pegang, puter begini, puter nih, puter begini, nih. Kalau yang kemampuan daya tangkapnya intelektual atas instruksi kurang, nggak bisa dia. Gitu, Bu. Gimana, paham? Paham dong. Ya, begini lagi. Begini terus. Udah, biarin deh. Nanti saya perbaiki. Ini padahal udah di ini saya. Malah hilang sama sekali. Oh, ada ghost. Udah nggak apa-apa. Nanti kita lanjut, saya perbaiki. Nanti saya utak-atik ini terus nggak belajar. Nah, ada prompt gestural, gestur tubuh kita. Ya kayak tadi promptnya, gimana cuci tangan? Coba tersenyum. Jadi ada promptnya, coba tersenyum, gesturalnya. Promptnya umum, jadi semua dilakukan. Promptnya terarah, jadi hanya satu materi dan kepada satu anak. Prompt serentak, kalau diberikan banyak perintah dan untuk semua. Dan ada bimbingan bertahap pelan-pelan, ya. Nih, ini set caption language to Indonesia. Ya, terus lanjutkan ya. Yang berikutnya, nih, kok metakognisi, regulasi, tutur sebaya ini kurang satu nih, wow, ini ada kurang satu, ada hilang ini, harusnya ada. Kenapa start recording? Ini harusnya satu lagi Recording yang ada. in progress. From tutur sebaya ini ada yang ketinggalan ini, ininya apakah hapus ya? Ada satu lagi scaffolding, tapi saya akan jelaskannya. Ini metakognitif dan regulasi, harusnya ada kayaknya kehapus ini. Regulasi ya, scaffolding nanti setelah ini khusus saya jelaskan. Pendekatan pengajaran metakognitif dan regulasi diri yang tadi sifatnya deklaratif, artinya menyampaikan, ya. Ini bersyarat regulasi diri, perencanaan, pemantauan, mengevaluasi. Caranya, tahapannya, caranya gimana? Apa sih kayak gini, Bu? Ini teorinya ya, prakteknya aja akan saya sampaikan. Misalnya ada anak di kelas, bisa ini secara klasikal semua. Anak-anak hari ini kamu ada anak nih kelas misalnya, aduh ini kok nggak kondusif sih, setiap hari berisik, ya bukan berisik lah, ya terlalu inilah tidak kondusif. Nah, ibu ingin menciptakan anak-anak, mungkin kelas ini menjadi kondusif, dan satu hari ibu bagikan saja yang namanya sticky notes atau kertas, karena anak TK ini belum menulis, kalau di SD itu ditulis, Bu. Hari ini saya mau apa? Ibu cerita dulu mungkin dengan cerita tentang bahwa kalau belajar enak, dengan tenang, atau kalau ada anak jalan-jalan di kelas, kasihan temennya yang lain itu jadi terganggu gitu ya. Nah, ibu buat tuh kertas, ibu bagikan. Biarkan dengan gambar. Atau kalau lebih kreatif lagi, ibu buat dulu tuh pakai Canva gambar-gambarnya sesuai dengan materi apa yang mau dimetakognitifkan. Gambar misalnya. Jadi anak-anak hari ini kamu kepengen apa? Selama belajar ini satu ada gambarnya, misalnya yang teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, dia mau centang. Ada gambarnya duduk rapi, dia centang lagi, atau dia nggak centang yang tidak dipilih yang nyanyi-nyanyi, karena kan katanya Bu Guru kelas harus tenang. Pilihan-pilihannya dikasih. Ini karena konsepnya anak TK ya, yang belum menulis. Udah nih. Oke, terus ibu panggil satu anak. Oke, Dewi, kamu hari ini di sini kamu milihnya mau jadi anak manis deh. Kayaknya tuh
mau duduk manis, habis makan, kotak makannya dikembalikan, ada gambar-gambarnya tuh. Dia udah memilih. Oke, sekarang tempelkan semuanya itu. Apa tuh? Sticky notes-nya itu tempelin. Ini jadi sebuah permainan sebenarnya. Tempel, misalnya ibu udah buat displaynya ya, buat menempel. Tempel satu, ada fotonya. Guru TK tuh kreatif banget deh. Ada fotonya si ini, tempel situ. Tempel semua. Udah, biarkan saja. Ntar beberapa menit kemudian, beberapa saat, ketika pembelajaran udah mulai, ini ramai anak-anak. Ibu tinggal begini. Halo, hai, ingat tuh, kamu mau apa hari ini? Sebutin nih, ada anak yang pecicilan misalnya, Dewi. Dewi hari ini mau apa? Ih, Dewi tuh centangnya mau tenang dalam kelas, gitu kan. Kayak udah selesai satu hari pembelajaran itu, secara ambil, anak suruh ambil. Nah, ini yang disebut dengan regulasi dirinya. Dilihat. Oh, tadi aku udah nggak, tadi aku masih ribut, masih berisik. Ada pilihannya. Berarti aku masih ribut, kasih tanda. Misalnya tandanya sedih karena dia tidak tenang. Oh, tadi aku dong udah duduk tenang. Dia akan taruh di tempat gambar yang sudah tenang dengan emoticon bahagia, senang. Lama-lama itu menjadi sebuah kebiasaan, si anak paham bahwa belajar itu harus tenang. Tapi memang tidak seperti sulap, bim salabim, abrakadabra. Saya memakai ini di sekolah ketika menemukan masalah anak yang suka memukul teman. Ceritanya anak ini ya ada latar belakang keluarganya. Mukul teman, suka meludah, dia barang berantakan, pokoknya udah dah, ya Allah ya Robi gitu kan. Kalau ngamuk nangisnya kayak gitu, udah teriak. Dan kerennya dia anak perempuan. Lalu saya buat ini, oke, kamu hari ini pakai ini, tapi saya nggak mau dia merasa dia saja yang melakukan, suruh teman sekelasnya, tapi saya fokus kepada anak tersebut. Digambarin tuh, karena sudah bisa baca ya, hari ini saya akan gitu. Kalimatnya positif. Menyayangi teman. 2, selalu rapih, menjaga peralatan belajar. Udah ada pilihan-pilihannya. Udah ini ya, udah yuk gitu. Tempel, kalau saya tidak pakai display. Saya tempel suruh di depan mejanya, di mejanya yang sebelah sudut kanan. Ditempel di situ, pokoknya sampai sore sampai siang pulang tuh nggak boleh hilang, ada di situ. Udah. Nah, kalau udah sikat, namanya Kak lah, Kania lah saya sebut. Kalau yang diteriak-teriak, halo, ada nggak yang pilih hari ini tidak mau teriak-teriak? Oh saya mau. Jadi yang teriak-teriak gimana ya? Tadi ada sudah pilih itu gitu. Nah selesai belajar, pegang deh. Yuk kita lihat hasilnya. Itu regulasinya. Siapa yang tadi mau berbagi dengan teman? Terus dia ngomongnya tadi udah masih lo ya. Nih. Centang, kasih tanda senyum. Dibacakan itu urutan-urutannya. Jadi karena sudah sekali kelas 1 yang sedih. Lalu dievaluasi itu saya ambil. Saya lihat tuh si punya Sekania masih banyak. Baru bimbingan tersendiri. Kenapa kemarin masih banyak? Nah itu lihat sedihnya semua. Kenapa coba? Kamu senang ya? Senang gitu. Kalau lihat teman nangis. Enggak Bu. Jadi mestinya kamu gimana? Biar dia yang memutuskan, bukan kita. Di regulasi dan metakognitif itu tidak ada kita yang memutuskan. Karena harus berpikir nyaring. Kenapa kok nggak boleh teriak-teriak di kelas? Kenapa coba? Menurut kamu kenapa ya? Kasih tahu dong. Ya Bu, ntar dia siapa yang rugi? Siapa yang terganggu? Biarin aja dia jawab, kita mah cuma fasilitator. Seperti itu. Dicoba tadi ada anak yang nggak mau ngomong. Kenapa ya? Ibu pengen dengar suaranya.
Menurut kamu kalau suaranya pelan, Ibu bisa dengar nggak ya? Teman-teman bisa dengar nggak ya? Gitu. Jadi biar mereka yang jawab, bukan kita yang jawab. Ini yang disebut dengan berpikir nyari. Dicoba ya. Coba bisa. Nih, yang tadi tuh. Harus mencontohkan kesempatan berlatih, kegiatannya reflektif. Kayak tadi. Ini sebenarnya ada satu lagi tadi, kayaknya kehapus, scaffoldingnya hilang. Scaffolding nih, khusus untuk scaffolding nggak ada ininya ya. Mana kok bisa nggak ada ya? Yang scaffolding itu cara bantuan bertahap. Strateginya gini. Misalnya sekarang belajar menulisnya pegang pensilnya masih dipegangin. Besok udah lama-lama terus habis dipegangin, dilepas, diarahkan. Sampai akhirnya dia bisa. Itu namanya metakognitif. Tadi menghitung. Belajar menghitung. Pertama, Ibu Erni kasih tahu nih hitung. 1 dipindahin. 1, 2, 3. Pindah lagi gitu. Lah, besoknya dia yang mendahkan, Ibu yang menghitung. Nanti lagi belajar lagi, dia yang memindahkan sendiri dan dia yang menghitung. Itu scaffolding. Nah, ini ibaratnya seperti ibu-ibu pernah kan lihat bangunan di luar sana atau di rumah mungkin sedang dibangun. Ada scaffolding tuh, alat bantu tukang atau teknisi untuk naik ke atas, untuk ngelap kaca, untuk pasang apa tuh tangganya. Kan lama-lama tadinya tangganya sampai lantai 4, dilepas tuh, besok lantai 4 udah kelar. Dicopot scaffoldingnya hanya sampai lantai 3. Terus dicopot lagi, kalau sudah lantai 3 rapi, dicopot lagi ke lantai 2. Sampai akhirnya lantai 1 udah rapi semua, nggak perlu lagi scaffolding. Kira-kira seperti itu. Ya? Nah, ada yang mau tanya? Saya mau menjelaskan tugas. Sudah sampai sini tinggal pembelajaran, tinggal 2 lah. Ya Allah, teman-temanku pinter-pinter. Yuk, ada yang mau tanya enggak? Bu, Dari ya sayang. Jadi scaffolding itu bagian dari strategi metakognitif. Bukan. Scaffolding sebenarnya sendiri, cuma ini apanya? PowerPoint-nya kayaknya kehapus. Di sini maksudnya penerapan strategi metakognitif ini bisa dilakukan di scaffolding gitu, Ibu. Sebenarnya tersendiri, nanti saya carikan deh. Saya cari lagi yang lain. Apa maksudnya? Di kelas lain kayaknya ada, di kelas SMA masih ada. Ini kan di kelas TK. Ininya sih materinya sama, cuma judulnya. Ada lagi yang mau tanya? Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Yang mau tanya? Dari sekian banyak ini ada tutor sebaya, ada prompts, ada asistif. Yuk, dieksplor, dipikirkan. Oh ini nih ya kayaknya gitu. Coba, ada? Sudah? Go, kita akan menuju ke tugas. Udah senyum aja tuh. Ibu Sarah kalau udah kayak oke. Ya. Ya, kalau sudah saya stop, tapi nanti saat menyusunnya yang ini akan saya tayangkan. Jadi teman-teman supaya kalau memilih nggak bingung nih pilihannya. Mana ya pilihannya? Sorry. Nah, ininya. Nih, sebenarnya tadi setelah perintah, prompt itu adanya scaffolding, tapi nggak tahu kenapa. Nanti ini akan saya tayangkan selama sampai Ibu membuatnya, menyelesaikan soal. Tapi sekarang stop share dulu. Yuk.